Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad la rasulullah. Halo guys, berjumpa lagi bersama Samil Tutor dalam channel Tibun Nabawi, Herbal Alami, Herbal Haini, dan materi dakwah lainnya. Dan alhamdulillah setelah salat maghrib saya berkesempatan untuk bisa membuat konten agar tidak terlalu malam, karena insyaallah malam hari ini kita akan lembur. Ada dua dinas yang akan kita kerjakan malam hari ini, yaitu bekan dan rupiah. Buat sahabat Samil Tutor, mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mari tak henti-hentinya kita memanjatkan rasa syukur kita ke atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana di kesempatan malam hari ini kita masih dapat berjumpa kembali dalam dunia perhidupan. Dan salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Samil Tutor, kemarin ya, di beberapa hari yang kemarin kita sudah membahas bagaimana caranya agar kita bisa menjadi seorang suami yang baik, agar kita tidak menyakiti perasaan daripada istri kita. Dan di kesempatan malam hari ini, subtema yang akan kita sampaikan masih berkaitan dengan para istri, yaitu bagaimana tips menjadi istri yang solehah dalam agama Islam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya bagi seorang suami untuk mendidik dan membina istri-istrinya agar menjadi seorang istri yang solehah, istri yang taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada agamanya. Karena kita sebagai seorang suami nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kita ajarkan kepadanya. Karena di zaman saat ini banyak para suami yang tidak pernah memperhatikan bagaimana cara berpenampilan pada istrinya, tidak pernah memperhatikan dari segi pakaian, dari segi syariat. Sebagaimana istri yang soleha, yaitu istri yang mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke. Bagaimana caranya buat para istri agar menjadi seorang istri yang soleha? Bagaimana tips menjadi istri yang soleha? Simak sampai tuntas ya. Selain membanggakan bagi para suami, juga mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidaklah mudah menjadi muslimah solehah sesuai dengan ajaran agama Islam.
diperlukan niat yang kuat di dalam diri dan istiqamah untuk menjalankannya. Berbagai tips yang bisa dilakukan agar menjadi seorang istri yang salehah, dan insya Allah kita akan urai satu demi satu. Pengertian istri salehah menurut agama Islam adalah istri yang taat terhadap suaminya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada paksaan dari suami. Tentu saja taat terhadap kebaikan sesuai ajaran dalam Islam. Menjalankan tips menjadi istri soleha dibutuhkan perjuangan yang sangat besar, perjuangan yang berat, serta keimanan yang cukup besar. Akan semakin terasa ringan bila itu dilakukan dengan dukungan penuh dari pasangannya. Salah satu upaya untuk membentuk keluarga yang harmonis, membentuk keluarga yang samawa, dan juga peran penting bagi seorang suami. Beragam hak yang harus didapatkan seorang istri setelah menikah. Yang paling penting adalah mendapatkan mahar atau mas kawin sebagai konsekuensi dari adanya akad nikah. Mahar menjadi hak istri dan wali, tidak boleh diminta. Nah, apa saja tips-tips yang bisa dilakukan bagi seorang istri? Yaitu yang pertama adalah bersyukur, ya. Yang pertama adalah bersyukur, senantiasa bersyukur atas apapun yang diperoleh oleh suami, terutama pendapatan, ya, gaji pokok dari pekerjaan sama suami atau rezeki yang didapatkan oleh suami. Yang kedua, pandai menjaga rahasia pasangan, tidak boleh bercerita, ya, kepada orang lain, kepada yang bukan pasangannya, baik kepada orang tua ataupun orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan suami. Cara ini ketika dilakukan, insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah menutup aurat, yaitu menggunakan hijab sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Quran. Yang kelima, tidak gengsi meminta maaf ketika salah kepada suami. Bila ada pertengkaran, bila ada permasalahan dalam rumah tangga, maka kedua-duanya harus berani untuk meminta maaf, terbuka. Yang keenam, meminta izin kepada suami pada saat hendak melakukan suatu bepergian ataupun yang lainnya, ya. Betapa pentingnya meminta izin ini, sebagaimana Al-Kisah di zaman Nabi, ya. Nanti kita akan sambung di part berikutnya, ya. Yang selanjutnya adalah menghargai pasangan, ya, menghargai pasangan satu sama lain, ya. Yang kedua, menjadi sosok yang romantis, ya. Bila perlu kedua-duanya harus bersikap romantis secara alami agar rumah tangga awet, ya. Yang ketiga, memberi nasihat, mampu memberikan nasihat kepada istrinya, dan istri juga mampu memberikan nasihat kepada suami, saling menutupi, ya. Ini penting buat kelangsungan rumah tangganya. Yang keempat, mengajak ibadah dan ikut pengajian, ya. Mohon maaf buat istriku, ya, kalau Abi belum sempat mengajakmu pergi kajian, insyaallah kalau ada waktu, ya. Buat teman-teman yang di rumah, istrinya juga jangan lupa diajak pergi pengajian, yaitu kajian-kajian sunnah, ya. Nah, itu saja tips untuk menjadi seorang istri yang salihah, dan juga tips kepada para suami agar tidak agar memperhatikan hal ini, karena penting dalam rumah tangga. Dan ini juga sebuah nasihat kepada suami agar bisa menjadi seorang suami yang selalu memberikan perhatian khusus kepada keluarganya. Berapa pentingnya, ya, kesuksesan kita di YouTube juga
kesuksesan kita di dalam usaha juga ada peran penting dari istri kita ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, karena sebentar lagi suami tutor akan berangkat dinas bekal. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijama, salam sehat selalu.